Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ripat Pratama dari kelas F Manajemen 2021 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Sebagai anggota dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, akan memaparkan materi mengenai ekonomi dan bisnis syariah kontemporer, perbankan syariah, dan baitul ma'al wa tamwil. Ekonomi dan bisnis syariah kontemporer. Ekonomi dan bisnis syariah telah berkembang di Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Perkembangannya di masa lampau dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1990 memprakarsai lokakarya ekonomi syariah yang menghasilkan persetujuan untuk membangun bank syariah. Yang kedua, bank syariah menjadi salah satu perusahaan perbankan yang tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 atau 1998. Yang ketiga, Bank Indonesia mempelopori diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual banking system. Yang keempat, pada tahun 1999, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai serta prinsip hukum syariah sebagai pedoman untuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam kegiatan dan implementasi Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Dengan dikembangkannya produk-produk ekonomi syariah, diharapkan dapat mewujudkan pasar modal Indonesia yang menarik investor lokal maupun mancanegara dengan memerhatikan kesesuaian produk dan instrumen yang berjalan dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum syariah seperti melarang memungut bunga, larangan investasi usaha yang dikategorikan haram, dan lain sebagainya, yang tidak dapat dijamin oleh bank-bank konvensional. Dalam prakteknya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kesederajatan. Yang ketiga, prinsip ketentraman. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT bekerja sama dengan lembaga pemberi pinjaman dengan prinsip dasar tata ekonomi agama Islam, yaitu saling rela, percaya, dan tanggung jawab. BMT memiliki berbagai macam produk, diantaranya yang pertama yaitu produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana sendiri terbagi menjadi simpanan wadiah yang terbagi kembali menjadi simpanan wadiah amanah dan wadiah yadomanah. Kemudian yang kedua, simpanan mudharabah. Produk yang kedua yaitu produk penyaluran dana. Penyaluran dana didasarkan pada akad yang digunakan, seperti akad jual beli, seperti murabahah, salam, dan istisna. Kemudian ada akad bagi hasil, akad sewa menyewa, dan akad pinjam meminjam. Kemudian produk yang ketiga yaitu produk jasa. Kemudian ada pun produk tabaru. Dana BMT sendiri bersumber dari yang pertama zakat, infak atau sedekah jamaah atau relasi lingkungan masjid dan anggota peminjam. Yang kedua bantuan dana sosial. Yang ketiga biaya administrasi pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fajriyah dari kelas E Prodi Manajemen tahun ajaran 2021 di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya bagian dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang akan memaparkan materi mengenai pegadaian syariah dan juga asuransi syariah. Sekian, selamat menyimak teman-teman. Kemudian, pembahasan materi yang keempat yaitu ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang namun dengan asas hukum dan prinsip syariah. Pegadaian syariah didirikan dengan maksud memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bertransaksi halal, memberikan superioritur bagi investor, dan memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Pada pegadaian syariah terdapat rukun gadai, di antaranya 1. Sigot, lafadz ijab dan qabul. Yang kedua, orang yang berakad. Yang ketiga, harta yang dijadikan marhun. Dan yang keempat adalah utang. Sedangkan syarat sah gadai diantaranya 1.
syarat melakukan akad oleh orang yang cakap bertindak hukum. Yang kedua, syarat zigot. Yang ketiga, syarat marhun bih. Dan yang keempat, syarat marhun bih secara fikih. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang melibatkan peserta dan operator dengan memenuhi ketentuan dan prinsip syariah. Asuransi syariah memiliki unsur-unsur di antaranya adanya pihak tertanggung, adanya pihak penanggung, adanya perjanjian asuransi, adanya pembayaran premi, adanya kerugian, dan yang terakhir adanya peristiwa yang tidak pasti terjadinya. Adapun dasar hukum asuransi syariah di antaranya yang pertama, dasar hukum yang dilandaskan dengan Al-Quran, tercantum pada surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dan yang kedua, dasar hukumnya berlandaskan pada sunnah Rasulullah SAW yang tercantum pada hadis. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah yang terbagi menjadi 9 poin di antaranya. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan maisir, dan yang terakhir larangan gohar. Tidak hanya itu, asuransi syariah pun memiliki rukun di antaranya. Yang pertama kafil, orang yang menjamin, yang kedua makfullah, orang yang berpiutang, yang ketiga makful anhu, yang orang yang berutang, dan yang keempat makful bih, yaitu utang. Adapun persyaratan untuk melaksanakan akad asuransi syariah di antaranya yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga ikhtiar, yang keempat tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui, dan yang kelima tidak sah transaksi yang mengandung riba. Asuransi syariah ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tafakul keluarga atau asuransi jiwa, dan yang kedua tafakul umum atau asuransi kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanci Wilajayangga dari kelas F Manajemen 2018 Universitas Perjuangan Tasikmalaya sebagai anggota dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang akan memaparkan materi tentang konsep dasar perkembangan manajemen bisnis syariah dengan subbab pasar modal syariah dan obligasi syariah. Berikut penjelasannya. Materi pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Salah satu pasar yang memuat berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau modal pribadi. Pada pasar modal syariah, saham yang diperdagangkan harus berasal dari emiten yang memenuhi kriteria syariah tentunya. Obligasi yang diterbitkan harus berdasarkan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan yang terakhir adalah murabahah. Menurut M. Metwoli, sebagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono, menyebutkan terdapat 5 fungsi pasar modal syariah. Di antaranya, yang pertama, ada memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Kemudian yang kedua, ada memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, ada memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, ada memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham. Dan yang terakhir adalah memungkinkan investasi pada ekonomi yang ditentukan kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Nah, di dalam pasar modal syariah juga terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Di antaranya siapa aja? Yang pertama ada emiten. Emiten atau perusahaan yang melakukan penjualan surat berharga atau melakukan emisi. Nah, emiten ini bersifat kepemilikan dengan cara menerbitkan saham dan bersifat utang dengan cara menerbitkan obligasi. Yang kedua ada investor, yaitu seseorang yang membeli atau menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan emisi. Nah, yang ketiga ada perusahaan pengelolaan dana, yang mana perusahaan tersebut yang mengelola modal yang berasal dari investor. Memiliki dua unit, yaitu pengelolaan dana dan penyimpanan dana. Nah, materi yang kedua yang akan saya jelaskan yakni obligasi syariah. Obligasi syariah itu apa? Adalah pernyataan utang dari instansi penerbit kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang dengan disertai kupon bunga saat jatuh tempo pembayaran dengan mengikuti ketentuan dan hukum syariah. Obligasi syariah terbagi menjadi beberapa jenis dan berdasarkan tujuan transaksi. Nah, berikut akan saya bacakan rincian obligasi syariah di antaranya. Yang pertama, ada suku ijariyah, yaitu sertifikat beratasnamakan pribadi atau investor dan melambangkan aset yang disewakan. Yang kedua, ada suku musyarakah, yakni perjanjian dua atau lebih pihak dalam penggabungan modal untuk kegiatan bisnis. Yang ketiga ada suku istisna. Apa itu suku istisna? Yaitu perjanjian pihak yang terlibat untuk membeli atau menjual dalam konteks pembiayaan barang. Yang keempat ada suku mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antara pihak penyedia modal dan pihak penyedia tenaga kerja. Yang kelima ada sukuk wakalah, yaitu obligasi perwakilan, kegiatan bisnis atas nama pemegang obligasi. Yang keenam ada suku muzaraah, yaitu obligasi pembiayaan kegiatan pertanian berdasarkan kontrak. Yang ketujuh ada sukuk korporasi. Yang terakhir atau yang kedelapan ada surat berharga syariah negara, yaitu obligasi negara berdasarkan nilai penerapan syariah dengan negara sebagai pihak penerbit. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai subbab materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.